Halo, perkenalkan nama saya Asmara Nurjana. Saya dari Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum pemrograman komputer acara ke-9 mengenai bahasa Python. Di sini kami di, diberikan tugas berupa mengubah skrip dari acara 1 hingga acara 4 dari bahasa VB ataupun bahasa C# menjadi bahasa Python. Untuk mengubah bahasa VB maupun bahasa C# itu dapat dilakukan menggunakan link yang telah disediakan di modul pada ELK. Gitu. Jadi langsung saja. Yang pertama di sini sudah ada eh, acara 1 pada skrip acara 1 yang telah dikonversikan menjadi bahasa Python. Apa sih perbedaan antara bahasa Python dengan bahasa VB maupun C#? Jadi pada bahasa Python itu istilah import ini tuh seperti halnya seperti package di C# gitu. Kemudian di sini penulisannya menggunakan huruf kecil. Selain itu, pada bahasa Python tidak menggunakan tanda kurung kurawal seperti halnya pada bahasa C# gitu. Kemudian di sini juga tidak ada tanda titik koma. Kemudian untuk fungsi pada bahasa Python itu digantikan dengan istilah def. Kemudian fungsi then itu digantikan dengan tanda titik titik dua seperti ini. Kemudian untuk menunjukkan output atau hasil dari scriptnya itu digunakan istilah print. Nah, print ini berfungsi untuk outputnya nanti, output dari scriptnya itu. Nah, di sini ada script dari acara 1. Di sini ada berupa TXT provinsi yang dimana ini nanti akan menghasilkan berupa provinsi. Ini juga TXT penduduk itu juga akan menghasilkan berupa jumlah penduduknya. TXT kematian juga berupa jumlah kematian. TXT rasio juga berupa rasio kematiannya. Kemudian CMB hitungnya ini nanti berfungsi untuk menghitung rasionya itu. Kemudian untuk hitung fungsi dari hitung rasio ini seperti berikut. Kemudian akan dilakukan akan dilakukan demo atau run dari programnya itu menggunakan print ini. Kemudian di sini ada rumusnya gitu ya. Dan nanti setelah di run menggunakan tanda ini, maka akan muncul provinsi seperti ini, jumlah jumlah penduduknya, jumlah kematian dan juga rasio kematian. Kemudian nanti kita bisa mengklik tombol ini untuk menghitung rasionya. Jadi, misal kita masukkan berupa Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk. Misalnya saja kita isi acak begini, kemudian ini juga kita isi acak, kemudian ini juga kita isi acak. Maka kita klik, nah akan muncul rasio kematian Provinsi Jawa Tengah sekian, begitu. Jadi ini sudah ada skrip dari acara 2 berupa kita dapat menampilkan nama provinsi, di sini ada skripnya, kemudian di sana teks provinsi ini berupa deskripsi provinsi seperti ini. Kemudian untuk fungsi provinsinya ini untuk menampilkan data atau nama provinsi yang akan kita inputkan. Nah, setelah di run, maka akan ada hasil di sini dan kita bisa membuktikan datanya. Terus kayak misal Jawa Tengah, Bali, dan sebagainya, begitu. Kemudian ini selanjutnya berupa skrip dari acara 2 yang kedua, yaitu menampilkan jumlah penduduk, jumlah pria, jumlah wanita, jumlah kematian pria, jumlah kematian wanita, kemudian hitung jumlah penduduk dan juga hitung jumlah kematiannya gitu. Di sini skripnya sudah diubah dari bahasa VB maupun C# menjadi bahasa Python. Kemudian di sini ada teks provinsi yang berupa deskripsi provinsi, kemudian ada teks box jumlah pria berupa deskripsi tentang jumlah prianya nanti, teks
textbook jumlah wanita menjadi deskripsi jumlah wanita, textbook jumlah pria mati menjadi deskripsi jumlah kematian pria, textbook jumlah wanita mati menjadi jumlah kematian wanita, kemudian ada button, CMD ini berupa button jumlah penduduk yang berupa deskripsi hitung jumlah penduduk, dan juga button atau CMD JML mati atau jumlah mati itu nanti deskripsinya berupa hitung jumlah kematian. Kemudian untuk fungsi hitung jumlah penduduk sebagai berikut, yang mana jumlah penduduk itu menggunakan rumus berupa jumlah pria ditambah jumlah wanitanya. Kemudian akan menghasilkan output display berupa print jumlah penduduk provinsi ditambah provinsi tambah adalah tambah STR atau jumlah penduduk. Gitu. Kemudian di sini ada fungsi hitung jumlah kematian sebagai berikut. Ini dengan jumlah mati itu menggunakan fungsi jumlah pria mati ditambahkan atau dijumlahkan dengan jumlah wanita mati. Yang kemudian akan menghasilkan output berupa print jumlah kematian di provinsi plus adalah plus STR berupa jumlah mati begitu. Setelah dilakukan running atau jalankan program, maka akan menghasilkan eh, hasil seperti ini. Ada deskripsi provinsi, deskripsi jumlah pria, deskripsi jumlah wanita, deskripsi kematian pria, deskripsi jumlah kematian wanita, kemudian juga ada teks button berupa hitung jumlah penduduk dan juga hitung jumlah kematian. Tadi saya sudah mengisi datanya, menginputkan data berupa Provinsi Jawa Tengah, jumlah prianya 1, 2, 3, 4, jumlah wanita 1, 2, 3, 4, 5, jumlah kematian prianya 12, dan juga jumlah kematian wanitanya 23. Apabila diklik pada hitung jumlah penduduk, maka akan menghasilkan data berupa jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 13579. Kemudian apabila kita klik hitung jumlah kematiannya, maka akan menghasilkan output berupa jumlah kematian penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 35. Seperti itu. Baik, setelahnya ini merupakan Python Acara 3 atau dari pemrograman komputer Acara 3, yang mana um, skripnya sudah diubah dari bahasa VB atau C# menjadi bahasa Python begitu. Di sini ada textbook angka, ya. Kemudian di sini ada button if atau CMD if. Ini berupa deskripsinya itu berupa nanti if, kemudian ada button if terbalik untuk deskripsi if terbalik, dan juga nanti ada akan dihasilkan output gitu. Kemudian di sini ada fungsi if yang mana angkanya berupa uh, angka yang diinputkan atau bagian yang diinputkan itu berupa angka gitu. Jadi apabila angkanya berupa 0, maka outputnya akan berupa kata 0, huruf 0 gini. Kemudian apabila angkanya 1, maka outputnya akan berupa huruf 1. Kemudian apabila kita menginputkan angka 2 atau angka 3, maka outputnya berupa kalimat 2 atau 3. Kemudian apabila kita menginputkan angka 4 sampai 6, maka outputnya berupa kalimat 4 sampai 6. Kemudian apabila kita menginputkan angka 8, maka output yang dihasilkan berupa, apabila kita menginputkan angka kurang dari 8, maka output yang akan dihasilkan berupa kalimat kurang dari sama dengan 8. Sedangkan apabila kita menginputkan angka lebih dari angka 8, maka output yang dihasilkan berupa kalimat bukan nilai 0 sampai dengan 8, begitu. Selanjutnya, di sini ada fungsi untuk if terbalik. Jadi, data yang diinputkan harus berupa angka, gitu. Jika kita menginputkan angka kurang dari 8, maka outputnya yang akan dihasilkan berupa kalimat kurang dari sama dengan 8, dan kemudian jika kita menginputkan angka 4 sampai 6, maka output yang dihasilkan berupa kalimat 4 sampai 6. Dan jika kita menginputkan angka 2 atau 3, maka output yang akan dihasilkan berupa kalimat 2 atau 3, dan seterusnya seperti ini. Nah, kemudian tadi saya sudah melakukan run pada program ini, dan saya menginputkan angka berupa 3, dan saya klik button if, maka yang akan dimunculkan atau output yang akan ditampilkan berupa kalimat 2 atau 3. Kemudian ketika saya mengklik button if terbalik, maka output yang akan dihasilkan berupa kalimat kurang dari sama dengan 8.
Begitu. Baik, selanjutnya berupa acara yang keempat, yaitu untuk menampilkan for next dan juga for its next gitu. Di sini sudah ada skrip dari acara 4 yang sudah dikonversikan dari bahasa sebelumnya menjadi bahasa Python. Begitu, di sini ada button for next, ada juga button untuk for each next, kemudian di sini ada fungsi for next yang berupa kelompok kata dari satu 2 3 dan 4. Kemudian nanti outputnya juga berupa satu 2 3 dan 4 gitu. Kemudian di sini juga ada fungsi for each next dengan kelompok satu 2 3 4 juga seperti fungsi for next-nya tadi. Dan outputnya juga sama, satu 2 3 4. Jadi tadi saya sudah meran dari programnya ini atau scriptnya ini, dan ketika saya mengklik for next, maka akan muncul hasil satu 2 3 4, dan juga ketika saya mengklik ke button for each next, akan muncul juga berupa kata satu 2 3 dan 4. Begitu. Dan ini merupakan script dari acara 4, yaitu untuk menampilkan fungsi while gitu. Di sini skripnya juga sudah diubah dari bahasa VB maupun bahasa C# menjadi bahasa Python. Eh, di sini ada text box awal yang mana ini itu untuk text box atau description awal. Kemudian di sini ada text box akhir, ada text box interval, dan juga untuk button while yang mana ini berfungsi untuk itu ya menghasilkan apa ya awal, akhir, dan intervalnya nanti. Kemudian di sini juga ada fungsi while yang mana ini merupakan text box awal atau data awal, data yang akan dimasukkan pada text box awal gitu. Kemudian akhir merupakan text box akhir, interval juga merupakan text box interval gitu. Kemudian nanti print atau outputnya itu merupakan hasil dari data yang diinputkan pada text box awal ditambahkan pada data yang diinputkan di text box interval gitu. Ini merupakan hasil running program yang sudah saya lakukan. Di sini saya menginputkan angka satu pada text box awal, kemudian saya menginputkan angka 2 untuk text box akhirnya, dan juga saya menginputkan angka satu untuk text box interval. Setelah itu saya mengklik button while-nya dan akan muncul angka berupa satu dan 2. Begitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.